Baik, selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok kita. Pagi hari ini saya seperti biasa membawakannya di daerah Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Hari ini tanggal 13 bulan November 2021. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Kejadian pasal 36. Itu sudah pernah ya mengenai keturunan Esau. Jadi kita langsung lompat ke pasal 37, yaitu mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita akan membahasnya pasal 37 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan di sini Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, inilah kita lihat ya, perjalanan kehidupan Yakub sepertinya tidak jauh beda dengan kehidupan Abraham ya dan Ishak, di mana Yakub juga terjebak untuk mengasihi anak itu tidak sama ya, terjebak seperti ayahnya Ishak ya. Ishak lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka lebih mengasihi Yakub. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Yakub pun dari sekian banyak anak ya yang dia dapatkan, baik dari Lea, dari budaknya ya Jilpa dan Bilha situ, dan Yusuf ini memang anak dari Rahel ya, yang dimana Yakub itu pertama kali menyenangi wanita ya, dia memang sangat senang kepada Rahel, dan itu bagi Yakub satu cinta pertamanya ya. Tetapi dengan perjalanan begitu rupa sehingga Yakub memiliki menjadi 4 istri ya, istrinya 2, budaknya dari masing-masing itu satu-satu jadi 4. Tapi dia tetap cintanya hanya kepada Rahel, cinta sejatinya. Dan Yusuf adalah anak dari Rahel ya, anak laki-laki, sehingga membuat Yakub kelihatan sekali melakukan sesuatu itu cenderung ya mau menjadikan Yusuf itu sangat istimewa, anak yang istimewa. Apalagi kalau di sini alasannya Yusuf itu lahir pada masa tuanya ya. Tetapi dengan sikap seperti itu mengakibatkan banyak hal yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Dikatakan di sini ya bahwa Yakub memang dia di negeri penumpangan ayahnya di tanah Kanaan. Memang sampai Yakub tinggal di sana, Tuhan memang belum berikan tanah Kanaan itu menjadi milik mereka ya, karena memang itu masih ada penduduknya ya, sehingga Yakub nggak serta-merta mengusir mereka, nggak bisa ya. Nah, itu dia hanya tinggal di sana. Kemudian dikatakan di sini bahwa inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf ya tak kalah berumur 17 tahun, jadi dia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya itu ya. Jadi
Yusuf pun walaupun dia sangat dikasihi oleh Yakub, tetap ya dalam pekerjaan Yusuf ya sama-sama ya bekerja mengembalakan kambing domba, karena memang kambing domba itu sangat banyak sekali milik ayahnya itu, milik Yakub. Jadi Yusuf pun tidak menjadi anak yang manja ya, walaupun dikasih oleh bapaknya, dan sama-sama dia bersama kakak-kakaknya juga ya mengembalakan kambing domba itu. Tetapi yang beda dari Yusuf adalah di sini dikatakan bahwa dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf di samping dia mengembalakan kambing domba dalam pekerjaannya, dia juga memperhatikan bagaimana saudara-saudara itu berbuat jahat. Kita nggak tahu ya kejahatannya itu apa. Mungkin karena sebagai pengembala ya mungkin ada domba-domba yang dijual ya tanpa sepengetahuan bapaknya ya. Mungkin juga ada domba yang disembelih sembarangan ya tanpa ayahnya ketahui. Jadi banyak hal lah yang bisa terjadi di dalam pengembalaan itu. Ya mungkin kakaknya itu melakukan hal yang tidak benar ya kepada domba-domba ayahnya itu. Jadi Yusuf sering melaporkan itu kepada bapaknya. Nah, tetapi akibat Yusuf yang suka lapor itu ya, yang membocorkan membocorkan apa kejahatan kakaknya itu, maka dikatakan di sini Israel atau Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain itu, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi alasan Yakub mengasihi itu ya ini salah satunya karena memang Yusuf lahir di masa tuanya ya, bahkan kedua alasannya karena memang dia lahir dari wanita yang dikasih Yusuf, yaitu Rahel. Sehingga Yakub membuat perbedaan perlakuan antara anak yang lain dengan anak Rahel itu, yaitu Yusuf ini dikatakan dipakai jubah yang maha indah itu ya, dikatakan jubah ya, ada kata maha maha lebih, artinya pada zaman itu ya lebih bagus daripada jubah-jubah yang lain ya. Mungkin bahannya dari bahan yang sangat mahal ya pada waktu itu. Yang jelas pokoknya Yusuf itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan dilihat di situ ayat 4 ya, setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi yang kena getahnya adalah Yusuf, padahal itu adalah perlakuan dari ayahnya. Tapi karena Yusuf dilihat sangat berbeda dari mereka, nah sehingga mereka benci sama Yusuf, bukan benci kepada ayahnya. Kalau benci kepada ayahnya pasti mereka takut ya. Kalau ayahnya mengetahui, mereka bisa dihukum gitu maksudnya. Tapi ya paling mudah ya benci kepada Yusuf karena sesama anak gitu. Jadi itulah akibatnya kalau orang tua ya seperti Yakub itu membuat perbedaan mengasihi anak satu dengan anak yang lain. Pengalaman ini sepertinya menurun ya dari ayahnya sendiri ya, Ishak dan Ribka, yang juga memperlakukan kasih sayang itu berbeda antara Ribka mengasihi Yakub, Ishak mengasihi Esau. Nah itu sekarang Yakub juga melakukan hal yang sama. Jadi mewarisi kejelekan itu memang sangat tidak menyenangkan ya. Lebih baik orang tua itu mewarisi hal-hal yang baik, yang jelek-jelek itu jangan diikutin. Tetapi kayaknya memang perlu perjuangan ya untuk menghilangkan warisan seperti itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang-kadang memang sifat-sifat yang jelek dari orang tua itu otomatis kadang menurun ya kepada anak-anaknya. Nah, tetapi kalau anak-anaknya sadar bahwa itu tidak baik seperti itu, dan mungkin banyak baca pengetahuan ya, kalau zaman sekarang pengetahuan parenting ya, bagaimana orang tua mengasuh anak dan segala macam, itu pasti bisa dirubah ya. Tetapi memang ini contoh yang nggak baik dari Yakub.
Karena apa? Karena dia memperlakukan anak-anak itu berbeda dari yang lain, hanya mengasihi anak yang memang dikasihi dari istri yang dia kasihi. Jadi akibat hal seperti itu, saudara-saudaranya Yusuf yang lain dari istrinya yang lain itu ya benci dan melakukan sikap yang tidak baik kepada Yusuf. Dikatakan bahwa mereka tidak mau menyapanya dengan ramah ya. Jadi cuek-cuek itu, bahkan marah, benci kepada Yusuf. Nah, itulah ya pelajaran bagi kita kalau kita sebagai orang tua memperlakukan anak berbeda, walaupun kita memiliki istri satu ya, anak banyak, perlakukanlah mereka dengan sama ya, didik dengan baik ya, jangan mengasihi membeda-bedakan. Kenapa? Karena kalau itu berbekas ya di dalam ya, hati anaknya, itu efeknya nanti sangat tidak baik, seperti api dalam sekam ya. Nanti ketika sudah panas itu akan meledak dan kelihatanlah bahwa mereka mengeluarkan itu kebenciannya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kebencian yang dipelihara oleh kakak-kakaknya Yusuf itu meledak ya. Tindakan mereka di luar dugaan gitu. Nah, begitu juga dengan kita, hati-hati ketika anak-anak kita perlakukan dengan tidak baik, membeda-bedakan, mengasihi satu tidak mengasihi yang lain, satu saat mereka akan meledak ya, keluar kebenciannya itu dan kita tidak bisa duga. Kalau sudah seperti itu sudah terlambat. Lebih baik berubah sekarang. Mengasihilah anak-anak itu dengan sama, mau yang paling tua, yang lebih muda, segala macam, lakukan dengan baik sesuai ya dengan apa yang baik menurut firman Tuhan. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam kedok yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi.